Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat pagi para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Oke para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Jadi para sedulur, beberapa waktu belakangan ini ada salah satu tokoh di negeri kita ini yang lagi trending ya, yang lagi banyak jadi perbincangan di kalangan para netizen dan saya pikir di nyaris seluruh lapisan masyarakat ya. Tokoh tersebutlah Kang Deddy Mulyadi ya. Seperti mungkin dari sebagian besar dari kita yang sudah kita tahu bahwasanya Kang Deddy Mulyadi inilah gubernur daerah Jawa Barat saat ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kenapa Kang Deddy ini begitu trending, begitu banyak diperbincangkan oleh netizen, oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia ya teman-teman. Karena memang kemudian dari beberapa waktu ketika saya ngobrol-ngobrol dengan teman-teman gitu kan, dengan orang awam yang tempat saya main gitu kan, karena memang yang jadi trending adalah ketika Kang Deddy ini muncul dengan gebrakan-gebrakan, konsep-konsep dan ide-idenya yang luar biasa ya teman-teman. Ide-idenya Kang Deddy Mulyadi ini luar biasa dan ini memang kemudian melengkapi ya posisi dia kemudian diberi amanah gitu kan, ataupun jabatan sebagai kepala daerah Jawa Barat teman-teman. Dan menurut saya sih Kang Deddy ini cara memimpinnya, dia memimpin dengan hati ya, dan amanah. Kang Deddy ini memimpin dengan hati, amanah, bukan kalau dia nggak ngelihat kepemimpinan itu seperti mahkota, tapi dia lebih menjadi seorang pemimpin yang memimpin dengan hati. Nah teman-teman, programnya yang memang betul-betul saat ini lagi jadi harapan mungkin buat seluruh warga Jawa Barat adalah konsep barunya, idenya seputaran untuk membuat semacam wajib militer ya, wajib militer yang memang nanti akan berlangsung pendidikannya itu, pembinaannya untuk wajib militer ini antara 6 sampai dengan 1 tahun ya, 6 bulan sampai dengan 1 tahun, dan targetnya sasarannya adalah para remaja, itu para pemuda yang belakangan ini memang beberapa tahun belakangan ini memang tampaknya jadi masalah tersendiri buat warga Jawa Barat ya, yaitu terkait dengan kenakalan remaja yang tergabung kebanyakan dalam geng motor ya, geng motor yang kemudian memang kemudian banyak terjadi geng-geng tersebut melakukan tawuran gitu kan, tawuran yang memang kadang-kadang korbannya sampai juga merenggut nyawa. Kalau kita lihat kemarin terakhir kalau nggak salah di daerah Garut ya teman-teman, Jawa Barat kemarin kan yang korbannya tukang parkir, dan ini memang terus menerus ya. Saya sendiri pun walaupun saya bukan orang asli Jawa Barat, saya orang kelahiran Jogja, cuman kemudian saya juga pernah tinggal di Jawa Barat, di Cianjur itu udah lama ya, sekitar 5 atau 8 tahunan teman-teman, dan saya juga punya rumah dan kebun di Cianjur, jadi saya tetap sering main ke Cianjur. Nah saat ini memang salah satu masalah di Jawa Barat itu banyak masalah, tapi salah satunya adalah kenakalan anak remaja, dan memang kemudian Kang Deddy membuat ide yang mana memang dia akan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan gitu kan, pihak terkait yaitu kepolisian, TNI, dan juga mungkin DPR ya teman-teman, tentang usulannya untuk merealisasikan ide beliau ini. Dan menurut saya ini idenya sangat cemerlang sekali, karena nanti yang dibidik adalah anak-anak atau para remaja yang terlibat tawuran antar geng, yang kebanyakan geng motor kan kalau yang di Jawa Barat ya teman-teman. Begitu juga anak-anak yang memang sudah orang tuanya kesulitan ya, kenakalannya luar biasa, anak-anak orang tuanya di rumah kesulitan untuk memberikan pembinaan. Tentunya nanti ada pihak-pihak yang kemudian bisa dihubungi ya. Lagi-lagi memang masalah geng ya, geng kebanyakan yang geng-gengan di Jawa Barat kan memang betul-betul meresahkan warga gitu kan. Kadang-kadang kalau mereka lagi keluar gengnya, kemudian ketemu orang yang kita nggak punya salah, nggak punya masalah dengan mereka, kemudian jadi korban, kan memprihatinkan gitu kan. Yang jelas memang ini dari tahun ke tahun nggak selesai-selesai ya gitu kan, bahkan memang kemudian memakan korban di beberapa tempat ini. Dan kalau kemudian kita lihat ide dan gagasannya Kang Deddy ini sangat cemerlang sekali, karena yang dibutuhkan ya kayak itu,
sebuah sistem yang betul-betul sistematis ya, tersistem secara sistematis kayak gitu, yang terkait di sini kepolisian, nanti TNI, Departemen Pendidikan gitu kan. Yang jelas kan memang di sini nanti kan mereka dalam masa pendidikan tetap diizinkan untuk bersekolah di sekolahnya masing-masing gitu kan. Dan program pembinaannya itu nanti dari aparat militer gitu kan, dalam barak-barak yang nanti akan seperti konsepnya menurut Kang Deddy lah ada di tiap kabupaten teman-teman. Yang mana ketika 6 bulan pendidikan masih belum bisa terobati perilakunya, dilanjutkan lagi sampai 1 tahun gitu kan. Dan ini sepertinya mendapatkan antusias dan dukungan ya dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya yang dari Jawa Barat gitu kan. Dan menurut saya pribadi ini patut dicontoh ya untuk daerah-daerah yang lain selain Jawa Barat yang memiliki masalah yang sama, karena yang dibutuhkan ini sistem ya. Karena selama ini kan kemudian terjadi tawuran gitu kan, karena tawuran itu kan jumlahnya banyak gitu kan, kadang-kadang sampai ada korban jiwa gitu kan. Kalau kemudian yang nangani pihak yang berwajib kan mungkin dipidana kalau terkait dengan pidana. Kalau yang cuman cedera atau apa ya biasanya kalau cuman di sel tahanan di kepolisian, ketika lepas nggak ada unsur jerahnya dan kan nggak ada kemudian pembelajarannya di situ, keluar dari situ kumat lagi gitu kan. Nah makanya kalau saya pikir memang sistem yang ide daripada Kang Deddy ini luar biasa. Walaupun lagi-lagi ide-ide Kang Deddy tentunya juga pastinya juga banyak orang yang nggak suka sama beliau gitu kan, dan itu memang wajar-wajar saja dan sah-sah saja gitu kan. Makanya banyak kemudian yang pertanyakan, seakan-akan gebrakan-gebrakan yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi ini sekedar pencitraan gitu kan, menaikkan pamornya. Bahkan kemudian banyak yang mengait-ngaitkan memang persiapan menuju 2029 gitu kan. Tapi kalau menurut saya gitu kan, terlepas orang mau bilang itu pencitraan gitu kan, meningkatkan pamor, saya pikir yang terpenting adalah efeknya gitu kan. Seperti kalau kita kemudian kondisi badan nggak enak atau sakit, kemudian kita pergi ke dokter gitu kan, dokternya mau tampilannya seperti apapun gitu kan, seganteng apapun, sebaik apapun, mau apa penerimaannya kita seperti apapun, yang terpenting adalah kemudian obat yang diinjeksikan diberikan ke kita, obat yang diberikan ke kita itu terasa efeknya untuk kita gitu kan. Seberapa mahal tentunya kita akan bayar. Dan itu yang terpenting ya teman-teman. Jangan kemudian saat ini kan memang di negeri kita ini masalahnya kadang-kadang suka nggak suka, yang nggak segaris politik, nggak yang memang alirannya berbeda ya tentunya diserang, dikritik. Bahkan kalau kemudian diajarkan di agama Islam sendiri pun ada memang kemudian pesan ya gitu kan, bahwasanya yang dalam yang bunyinya sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Unzur wal mangkola wala tangzur mangkola, lihatlah apa yang kemudian apa yang diucapkan gitu kan, dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kalau kita lihat apa yang dikatakan, yang ide yang dikemukakan Kang Deddy bagus buat pihak-pihak lawan politiknya, orang-orang yang kemudian berseberangan dengan Kang Deddy, ya tolonglah lihat aja kemudian ide gagasan sama Bang Edi ini apa gitu kan, efeknya apa. Yang jelas tujuannya udah sangat jelas sekali untuk memberikan kepuasan, kesejahteraan dan kemajuan utamanya untuk wilayah Jawa Barat gitu kan. Kalau kita lihat kan para influencer banyak sih kayaknya orang-orang yang memang buzzer atau influencer di media sosial, banyak yang mulai menyerang Kang Deddy gitu kan, dengan narasi-narasi bahwasanya yang dilakukan Kang Deddy lagi-lagi itu adalah pencitraan. Mereka sebetulnya nggak melihat pada diri mereka sendiri ketika mengatakan bahwa adanya Kang Deddy itu pencitraan. Apa yang sudah mereka lakukan gitu kan, selain cuman mengadu domba antar kelompok elemen yang ada di bangsa ini gitu kan. Itu yang perlu kita cermati. Jadi kalau kemudian sebagai netizen, khususnya warga Jawa Barat, nggak usah kemudian terpengaruh oleh para influencer ataupun konten kreator ataupun buzzer yang mungkin memang kerjaannya cuman kemudian memberikan analisa-analisa yang cuma mengadu domba antar kita. Yang jelas kalau saya sendiri betul-betul respect luar biasa terhadap ide, gagasan, dan program-program yang dicanangkan Kang Deddy Mulyadi. Dan tentunya pasti tantangannya banyak ya, karena memang kemudian banyak program-programnya, ide-ide dan gagasannya Kang Mulyadi memang kemudian dianggap merugikan orang-orang tertentu gitu kan. Seperti kemarin kalau kita lihat kan memang dia kemudian menertibkan bangunan-bangunan yang sebetulnya
jadi daerah resapan air gitu kan, yang di daerah puncak Bogor gitu kan, tentunya juga yang ditertibkan belum tahu, kita nggak tahu apakah mereka suka nggak suka, pastinya juga pasti ya gitu kan. Ada, kalau nerima kemudian 100% suka ya nggak mungkin gitu kan. Yang jelas memang tantangannya pasti ada ya Kang Deddy Mulyadi gitu kan, apalagi saat ini memang orang-orang yang kemudian yang berseberangan ya secara garis politik dengan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Karena memang kalau secara politik siapapun yang kemudian dianggap menjadi saingan ya pastinya juga akan kemudian diserang ya. Dan memang saat ini memang serangannya pastinya lewat narasi, atau kalau dibilang tuh perang proxy war, lewat pengaruh gitu kan, lewat narasi yang mereka buat melalui channel-channel YouTube yang ada di channel-channel yang ada, kemudian kanal-kanal yang ada di media sosial. Tapi saya pikir memang apapun itu kita semua wajib kemudian sudah semestinya, apalagi warga Jawa Barat, mendukung program-program yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Nah ini luar biasa sekali ya. Saya harap memang kemudian terlaksana dan kemudian bisa menurunkan lah paling enggak kan oknum-oknum atau yang menjadi apa, anak-anak mengatasi kenakalan anak remaja di Jawa Barat, utamanya yang tergabung dalam geng-geng gitu kan, yang memang mungkin meresahkan warga ya, yang memang mungkin nggak tahu apa-apa, kemudian mereka lagi pawai, lagi kemudian berkelompok menyerang orang-orang yang nggak bersalah. Ini kan betul-betul apa, bikin risau lah orang-orang. Dan mungkin dengan program ini kalau betul-betul terrealisasi, kita patut angkat topi, acung jempol, apresiasi daripada Kang Deddy ya, ide dan gagasannya. Sekali lagi saya ingatkan, memang kemudian ada pesan gitu kan, bahwasanya lihatlah siapa yang disampaikan oleh seseorang, bukan kemudian kita lihat siapa yang menyampaikan gitu kan. Ungzur mangkola wala tangzur mangkola. Jadi jangan kemudian karena kita berbeda ya, garis politik gitu kan, kemudian ya pokoknya apa yang dia perbuat kita serang gitu kan. Tapi lagi-lagi saya yakin siapapun yang mau menyerang Kang Deddy, baik kemudian secara nyata ataupun di media sosial berupa narasi, pastinya juga akan banyak orang-orang yang kemudian akan membela beliau gitu kan. Nah itu aja teman-teman. Kalau kemudian teman-teman punya analisa tentang hal apa-apa yang terjadi belakangan ini di Jawa Barat, khususnya untuk Bapak program dan ide-ide serta gagasannya Pak Kang Deddy Mulyadi, monggo silahkan taruh komennya di kolom komentar. Itu aja teman-teman, salam seduluran dari kanalnya Pak Degun.